Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan juga share ke teman-teman kalian supaya sedikit ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Redika Pangestu, NPM 1714181023, mahasiswa jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah poster yang telah saya buat dari proposal penelitian dengan judul Karakteristik Sifat Fisik Tanah yang Terdampak Penyakit Layu Fusarium di Lahan Pisang di Kabupaten Tanggamus. Latar belakang dari poster ini adalah tanaman pisang di Indonesia mengalami fluktuasi terhadap produksi pada setiap tahunnya. Namun, di beberapa daerah juga mengalami penurunan tingkat produksi akibat penyakit layu fusarium. Kita tahu lah, tanaman pisang ini menjadi komoditi unggulan di Provinsi Lampung. Namun, belakangan ini tanaman pisang ini ataupun produksi pisang dari tanaman pisang di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi yang menurun. Ini disebabkan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah penyakit layu fusarium. Penyakit layu fusarium merupakan patogen penghuni tanah yang mempunyai kemampuan hidup sebagai saprofit yang dapat mendegradasi lignin dan kompleks karbohidrat. Juga dapat berasosiasi dengan bahan organik tanah. Hal tersebut melatar belakangi penelitian ini, sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan mendapatkan informasi mengenai perubahan sifat fisik tanah akibat layu fusarium. Jadi, penelitian ini melatar belakangi apa sih yang dapat kita tahu dari penyakit layu fusarium, apa sih karakteristik tanah yang berbeda dari tanah yang sehat dengan tanah yang terdampak penyakit layu fusarium. Jadi dengan harapan setelah kita tahu perbedaan antara tanah yang terjangkit layu fusarium dengan tanah sehat ataupun tanah yang tidak terjangkit layu fusarium, selanjutnya kita dapat melakukan berbagai perlakuan untuk mengembalikan tanah yang terjangkit layu fusarium menjadi tanah yang sehat. Kemudian tujuan penelitian pada poster kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik sifat fisik tanah di lahan tanaman pisang mas yang terjangkit layu fusarium. Kemudian yang kedua untuk membandingkan karakteristik sifat fisik tanah di lahan tanaman pisang mas yang terjangkit layu fusarium. Kerangka penelitian yang dibuat berdasarkan poster dan mengacu pada proposal penelitian kali ini, yang pertama dimulai dari produksi tanaman pisang yang menurun. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan ataupun mengakibatkan tanaman pisang ini menurun, dan salah satunya yaitu adalah penyakit layu fusarium. Kemudian terjangkit penyakit layu fusarium. Terjangkit penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh berbagai faktor dan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Tanggamus tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyebaran jamur fusarium SP. Apa saja sih yang dapat menyebabkan ataupun faktor-faktor penyebab penyebaran penyakit layu fusarium ini? Yang pertama, salah satunya adalah pH tanah masam. Dan kita tahu bahwa jamur ataupun bakteri itu sangat nyaman ataupun sangat senang berada pada pH tanah yang masam. Kemudian yang kedua adalah suhu udara rendah mengakibatkan suhu tanah menjadi rendah. Yang ketiga, kelembaban udara yang tinggi. Kemudian, evaluasi karakteristik sifat fisik tanah yang terkena jamur fusarium SP dan yang tidak terkena jamur fusarium SP. Dilakukannya evaluasi ini untuk dilakukan pencarian solusi dengan manajemen lahan yang tepat. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama yakni terdapat karakteristik sifat fisik tanah
tertentu pada lahan pisang yang terdampak penyakit layu fusarium. Kemudian yang kedua, tekstur tanah yang berdominan liat tinggi terjangkit layu fusarium. Kemudian rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana karakteristik sifat fisik tanah tersebut di lahan tanaman pisang mas yang terkena dampak layu fusarium. Jadi di tanaman pisang mas yang terjangkit layu fusarium itu apakah ada perbedaan karakteristik dari sifat tanah yang tidak terkena layu fusarium. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan antara karakteristik sifat fisik tanah di lahan tanaman pisang mas yang terkena fusarium dan lahan pisang mas yang tidak terkena fusarium. Kemudian yang ketiga, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit layu fusarium tersebut? Yang ketiga, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit layu fusarium tersebut? Seperti yang telah kita bahas di kerangka pemikiran tadi, seperti pH tanah yang masam, suhu udara, kemudian kelembaban yang tinggi. Kemudian yang keempat, bagaimana mekanisme sebaran penyakit fusarium di lahan tanaman pisang mas di Tanggamus, serta dikaitkan dengan karakteristik sifat fisik tanah. Kemudian waktu dan tempat penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan di lokasi lahan kebun pisang mas di Kabupaten Tanggamus pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. Sedangkan analisa sifat fisik tanah dilakukan di laboratorium jurusan ilmu tanah pada bulan Februari 2021 hingga Maret 2021. Alat dan bahan penelitian. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ialah NaPO3 65%, Aquades KCl, K2Cr2O7, H2SO4 dan Fe2SO4 0,5N. Kemudian alat yang akan digunakan dalam penelitian yakni sekop kecil, oven, plastik, ring sampel, pengayak tanah, pisau, timbangan digital, hidrometer, gelas piala, gelas ukur, Erlenmeyer, botol film, meteran, dan pH meter. Selanjutnya ada pun metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei di lapangan serta analisis laboratorium. Lokasi pengambilan sampel akan dilaksanakan di lahan yang terkena fusarium dan lahan yang tidak terkena fusarium. Masing-masing perlakuan memiliki 5 kali ulangan. Lalu ada variabel penelitian. Variabel utama dalam penelitian ini adalah tekstur tanah, ruang pori total, dan permeabilitas tanah. Kemudian variabel pendukung yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan organik tanah dan pH tanah. Sekian, terima kasih. Presentasi poster penelitian dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.